Wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, bagaimana hukumnya memasuki tempat ibadah agama lain? Ya, ini hukum fikih atau dalam Islam. Kita akan melihat ada peristiwa orang yang kemudian mengantar ya dan masuk ya ke sebuah tempat peribadatan agama lain. Ya, sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, tapi ini untuk pengetahuan bersama agar netizen yang komennya itu menyudutkan harus tahu bagaimana ulama 4 madhab berbicara berpendapat tentang hukum memasuki tempat ibadah non muslim ya itu. Nah, kalau kita ringkas ya, itu ada beberapa perbedaan ya. Maka kalau kita lihat dari mazhab Hanafi, hukumnya makruh. Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukumnya boleh. Sedang menurut sebagian ulama lain dari mazhab Syafi'i, hukumnya tidak boleh kecuali ada izin dari mereka. Nah, ini harus diketahui bersama para pemirsa ya, biar kita tidak salah. Tidak salah bagaimana para pemirsa agar tidak mudah menjudge. Ya, ternyata para ulama sudah membahasnya ya. Mazhab Hanafi, para ulamanya menyatakan hukum memasuki tempat ibadah non muslim adalah makruh. Ya, Syekh Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar menyebutkan bagi seorang mukrim yukrohu lil muslimi ad-dukhulu fil bi'ati wal kanisati ya. Bi'ati itu adalah sinagog ya dan gereja. Bagi seorang muslim memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh ya. Senada dengan beliau, yaitu ada juga Syekh Ibnu Nujaim Al-Misri dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, Syarah Kanzud Daqaiq menegaskan, ya, bagi seorang muslim memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh. Dan tampaknya hal itu adalah makruh tahrim, ya, makruh yang mendekati haram. Tapi tetap makruh, bukan haram, ya, itu ya. Kemudian yang kedua, ya, mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan seorang muslim boleh memasuki tempat ibadah non-muslim. Ya, berarti hukumnya kalau yang menurut pendapat kedua ini boleh. Ya, ulama bermadzhab Maliki bernama Syekh Abdus Sami Al-Abi Al-Azhari menuturkan yaitu tempat ibadah istrinya baik berupa gereja atau sinagog dan suaminya yang muslim boleh memasukinya tempat ibadah istri bersama istrinya. Nah, ini ya. Ulama bermadzhab Maliki yang lain bernama Ibnu Rushd Al-Qurtubi ya, dalam kitab Al-Bayan wa Taksil ya. Ibnu Qasim bercerita Imam Malik ditanya tentang perayaan di gereja di mana umat Islam berkumpul lalu membawa baju, perhiasan, dan barang-barang lain menuju gereja untuk menjualnya di sana. Beliau berkata hal itu tidak apa-apa ya. Nah, seirama dengan kedua ulama mazhab Maliki di atas, seorang ulama bermadzhab Hambali, Syekh Ibnu Qudamah ya, juga menyatakan kebolehan memasuki tempat ibadah agama lain. Bahkan beliau membolehkan seorang muslim melaksanakan sholat di gereja yang bersih. Nah, itu gerejanya harus bersih. Nah, itu tadi ditambahi syaratnya gerejanya harus bersih ya. Kemudian Syekh Ibnu Muflih juga menuturkan ya, dan seorang muslim diperbolehkan memasuki sinagog, gereja dan sebagainya serta diperbolehkan melaksanakan sholat di dalamnya. Ibnu Tamim berkata, tidak apa-apa memasuki sinagog dan gereja yang di dalamnya tidak terdapat gambar serta diperbolehkan sholat di dalamnya. Itu pendapat yang kedua ya para pemirsa. Nah, pendapat ketiga yang mengatakan tidak boleh, tetapi harus kecuali diizinkan oleh mereka ya. Ini jika mereka mengizinkan, maka ia boleh memasuki tempat ibadah tersebut. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama yang menulis kitab Mughnil Muhtaj ya. Seorang muslim tidak diperkenankan memasuki gereja-gereja ahlu zimmah ya, kecuali atas izin mereka. Artinya hal itu diperbolehkan manakala ada izin
Namun kebolehan melakukan hal itu hanya jika di dalam gereja tersebut tidak terdapat gambar. Ya. Syekh Al-Qalyubi juga menuliskan, kita tidak diperbolehkan masuk gereja kecuali atas izin mereka. Sedangkan jika di dalam gereja tersebut ada gambar, maka hukum masukinya haram secara mutlak. Begitu pula haram masuki setiap rumah yang ada gambarnya. Ya, itu ya para pemirsa ya. Maka di awal sudah kita jelaskan ya tentang berbagai pendapat itu, terus kemudian kita rinci secara detail, dan mudah-mudahan ini menjadi membuka wawasan kita semua ya bahwa ada berbagai macam perbedaan pendapat para ulama sendiri tentang hal ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru bagi yang belum tahu dan menjadi pengingat bagi yang sudah tahu. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.